warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar teman-teman pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Kami dari kelompok 5 akan mendongeng tentang Nabi Musa alaihissalam dan Qorun. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, ada seorang lelaki kaya raya yang bernama Qorun. Banyak yang mengatakan dia adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam. Tak hanya memiliki banyak harta, tetapi Qorun juga termasuk orang yang berilmu. Bahkan, dirinya tercatat sebagai ahli kitab Taurat setelah Nabi Musa alaihissalam dan Harun. Kepandaian Qorun dalam ilmu agama membuat dirinya sering disebut dengan munawir karena kemerduan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Selain itu, Qorun juga lihai dalam berbisnis dan mengetahui trik investasi yang menguntungkan serta jalur perdagangan internasional yang strategis. Walaupun banyak yang mengenalnya sebagai sepupu Nabi Musa alaihissalam, Qorun justru menjadi pendukung Fir'aun. Jauh sebelum memiliki kekayaan, Qorun hanyalah seorang lelaki miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya. Lalu, suatu ketika, Qorun meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya agar Allah memberikan harta benda yang banyak. Qorun yang dikenal sebagai orang yang saleh dan pengikut ajaran Ibrahim dengan baik, tanpa dipikir panjang, Nabi Musa alaihissalam pun menyetujuinya. Ya Allah, bebaskanlah saudaraku Qorun dari kesulitan. Angkatlah derajatnya dengan rahmat-Mu, ya Arhamar Rahimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Qorun pun hidup dengan bergelimang harta. Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, sayang, keberuntungan yang didapatnya membuatnya gelap mata. Qorun pun mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. Akulah Qorun, manusia terkaya di muka bumi ini. Aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Sosok Qorun sangat jelas mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para muslimin pada masa itu pernah menasihati Qorun untuk bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia malah mengindahkan nasihat tersebut. Dari sikapnya tersebut sudah jelas sekali bahwa Qorun tidak membutuhkan nasihat kebenaran. Bahkan merasa tidak takut dengan ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Qorun sudah memiliki segalanya. Dirinya hebat, pintar, dan punya banyak harta. Qorun juga menunjukkan bahwa dirinya bukanlah orang yang berakhlak. Akhlaknya begitu buruk kepada sesama manusia, apalagi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi semua harta kekayaan itu. Sudah pasti Qorun adalah lelaki yang tidak memiliki akal sehat. Sosoknya jauh dari orang berakal, hanya orang berakal yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Hadis riwayat Tabrani mengatakan, orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya, yaitu yang tawadu, yang mencintai dan dicintai. Hadis riwayat Tabrani. Di dalam Al-Quran juga telah dijelaskan bahwa Qorun merupakan lelaki yang berkhianat, bukan hanya kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap sombong yang lain
diperbuat Qarun adalah ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat. Ketika itu Qarun dimintai zakat. Ia pun langsung marah dan memberikan sedikit kekayaannya. Hanya sedikit. Dengar, tidak ada sekeping uang pun untuk kalian. Lantas, apa yang dipikirkan oleh Qarun? Dia berpikir bahwa harta kekayaan yang dimilikinya didapat dari hasil kerja kerasnya dan usahanya, dan tidak ada kaitannya dengan siapapun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kisah Qarun menunjukkan bahwa dirinya sangat sombong, zalim, serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelit dan tidak memiliki akal sehat. Perbuatan Qarun sangat tidak dipatut untuk dicontoh oleh siapapun. Selalu ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini hanyalah sebuah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan cobalah untuk selalu bersyukur atas nikmat tersebut. Sekian cerita tentang Qarun dan Nabi Musa pada cerita singkat kali ini. Nantikan cerita singkat selanjutnya di episode selanjutnya. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.